Assalamualaikum, halo sobat-sobat keteng, balik lagi di Anytime Film. Kali ini saya akan merangkum cerita kelanjutan dari film Invisible City episode pertama yang kemarin saya upload. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Nah, jadi di episode yang kedua film ini, si Eric penasaran dengan melihat kejadian yang sudah ia lihat sebelumnya. Seekor lumba-lumba berubah menjadi manusia. Terus si Eric ini mencari tahu tentang legenda si manusia lumba-lumba di internet. Setelah menemukan informasinya di internet, Eric mendapatkan telepon dari Marcia yang akan menyelidiki mayat yang dibuang oleh si Eric malam itu di hutan cadar. Nah, setelah sampainya mereka di hutan cadar, Eric ini pura-pura tidak tahu tentang mayat yang dibuangnya ini. Lalu Marcia menanyakan tentang lumba-lumba yang dibawa Eric. Eric beralasan lumba-lumba itu dibawa ke perlindungan hewan. Ketika mereka sedang menyelidiki mayat itu, ternyata Chico juga datang di tempat itu, sob. Dan menanyakan kepada Chico apakah kenal dengan mayat tersebut. Lalu si Chico ini pergi. Eric ini masih benar-benar penasaran gitu kan. Seperti ada yang disembunyikan dari masyarakat di tempat ini juga. Lalu Eric melihat wanita yang sedang hamil berjalan di depannya dan wanita itu memasuki rumahnya. Lalu Eric menunjukkan foto dan menanyakan nama si pria yang ada di dalam foto itu. Wanita ini bernama Fabiana. Terus Fabiana memberitahukan kepada Eric bahwa nama pria itu adalah Manaus. Nah, kemudian Eric ini mau bertanya lebih lanjut tentang Manaus, si mayat yang dibuangnya itu. Tiba-tiba seorang pria datang menghampiri mereka. Pria ini bernama Joao. Dan Eric ini diusir, lalu kemudian Eric pergi dari tempat itu. Scene berganti, Chico yang sedang menuju di suatu tempat. Di situ Chico menemui seorang wanita yang bernama Ines. Nah, Ines ini adalah seorang penyihir yang tubuhnya bisa berubah menjadi kupu-kupu. Dan Chico memberitahukan kepada Ines mengenai mayat Manaus ada di hutan. Lalu Ines ini sudah mengetahui bahwa ia juga akan menyelidiki si Eric kenapa dia membuangnya ke hutan. Di sisi lain, Eric dan Marcia sedang melakukan autopsi mayat si Manaus. Ternyata Eric ini melihat mata dari Manaus ini ada kesamaan dengan kematian istrinya, yang membuatnya semakin penasaran. Lalu Eric menyuruh Marcia menghubungi si Ivo untuk mendesak dan menyelidiki kasus ini. Scene berganti, anaknya Eric, si Luna, yang sedang membaca buku legenda tentang si Sachi, si angin puyuh, yang memiliki satu kaki. Dengan Luna membaca dari buku legenda yang ia baca, lalu ia membuat sebuah ritual di depan rumahnya untuk mendatangkan si Sachi. Kemudian benar saja nih, si Sachi ini atau si Ishak datang menemui Luna. Luna yang merasa bahagia dengan kedatangan Sachi atau Ishak. Ishak ini datang sebenarnya ingin mencari kaki buatannya yang disembunyikan oleh Luna. Lalu Luna ini ingin tahu kehebatan si Sachi ini, bahwa di buku legendanya, Sachi ini bisa menjadi angin puyuh. Akhirnya si Sachi atau Ishak ini akan melakukan yang Luna minta, tapi ia harus mengembalikan kakinya itu. Setelah mendapatkan kakinya dari Luna, lalu Luna disuruh memejamkan mata dan Ishak pun kabur. Di sisi lain, Ines yang ingin mengambil si mayat Manaus di sebuah rumah sakit tempat penyimpanan mayat. Ines yang datang dan berubah wujudnya menjadi seekor kupu-kupu, lalu seorang petugas keamanan rumah sakit mencoba menghalanginya. Dan Ines berhasil menghipnotis petugas keamanan penjaga mayat. Kemudian si petugas ini tertidur. Dan Ines berhasil masuk ke ruang mayat Manaus, lalu ia menghilangkan mayat Manaus, si manusia lumba-lumba itu. Kemudian Ines ini pergi dan tidak lupa mengisi sebuah namanya di buku tamu. Nah, jadi si Ines ini sengaja mengisi namanya di buku tamu, agar si Eric ini mengetahui bahwa yang mengambil mayat Manaus adalah Ines. Dengan hal itu, agar si Eric ini datang ke tempatnya Ines. Keesokan harinya, Eric dan Marcia, rekan kerjanya, mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa mayat Manaus menghilang. Lalu Eric dan Marcia mengetahui tamu semalam yang datang ini adalah Ines. Dia juga melihat seekor kupu-kupu di dinding kamera CCTV yang membuatnya aneh dengan kupu-kupu itu. Kemudian mereka juga memberikan informasi terkait hilangnya mayat Manaus ke Ivo.
Ivo ini yang tadinya tidak mau menyelidiki kasus ini gitu kan. Akhirnya tiba-tiba ia berubah pikiran dan memberikan tugas penyelidikan kasus ini kepada mereka. Di rumahnya Erik menyelidiki informasi keberadaan kupu-kupu itu di sebuah internet. Dan Erik menemukan sebuah tempat tinggal kupu-kupu itu di Kavovo Bar. Kemudian Erik ke tempat yang ia dapatkan informasi dari internet dan masuk ke dalam bar itu. Dan di bar itu, Erik mengamati tempat itu. Kemudian si Erik ini menemui si Ines yang sebelumnya dia tidak tahu bahwa kupu-kupu ini adalah Ines. Nah, terus Erik menanyakan kepada Ines, apakah kau pemilik bar ini? Lalu Ines memberikan sebuah minuman. Setelah meminum minuman yang diberikan Ines, Erik ini tiba-tiba tercengang dengan mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Camilla. Nah, singkat cerita, Erik ini terbawa ilusi alam bawah sadarnya, dan Erik ini dibawa ke tempat sebuah pantai. Nah, jadi Camilla dan Ines ini mencoba untuk membunuh si Erik dengan menarik Erik ke dalam air laut. Dengan mereka membunuh si Erik, agar kasus Manaus ini nggak diselidiki lagi oleh Erik. Mereka takut akan terbongkar kehadiran mereka, yang ingin hidup layaknya seperti manusia. Nah, Sobat Geteng, itulah akhir video dari film ini di episode kedua. Dan buat teman-teman yang masih penasaran dengan alur filmnya, nanti saya akan merangkumnya lagi di episode berikutnya.